saya Valentina Febrianti dengan NIM 1061994 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi, Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Jadi di sini saya akan membahas hematopoiesis, homeostatis, dan hematostatis. Jadi, untuk pembahasan yang pertama yaitu hematopoiesis. Hematopoiesis merupakan proses pembentukan komponen sel darah di mana terjadi proliferasi, maturasi, dan diferensiasi sel yang terjadi secara serentak. Proliferasi sel menyebabkan peningkatan atau pelipatan gandaan jumlah sel. Dari satu sel hematopoietik pluripotent menghasilkan jumlah sel darah. Maturasi merupakan proses pematangan sel darah, sedangkan diferensiasi menyebabkan beberapa sel darah yang terbentuk memiliki sifat khusus yang berbeda-beda. Tempat terjadinya hematopoiesis pada manusia. Yang pertama pada embrio dan fetus. Pertama, stadium mesoblastik, minggu ke-3 sampai 6 sampai dengan 3 sampai 4 bulan kehamilan. Sel-sel mesenchim di yolk sac, minggu ke-6 kehamilan, produksi menurun diganti organ-organ lain. Yang kedua, stadium hepatik, minggu ke-6 sampai dengan 5 sampai 10 bulan kehamilan, menurun dalam waktu relatif singkat, terjadi di limfa, hati, dan kelenjar limfe. Yang ketiga, stadium mieloid, bulan ke-6 kehamilan sampai dengan lahir, pembentuk di sumsum tulang belakang, eritrosit, leukosit, dan megakariosit. Yang kedua, pada bayi sampai dengan dewasa, hematopoiesis terjadi pada sumsum tulang, normal tidak diproduksi di hepar dan limfa. Keadaan abnormal dibantu organ lain. Yang pertama, hematopoiesis medular atau N. Lahir sampai dengan 20 tahun, sel-sel darah sampai sumsum tulang. Lebih dari 20 tahun. Korpus tulang panjang berangsur-angsur diganti oleh jaringan lemak karena produksi menurun. Yang kedua, hematopoiesis extramedular atau ABN dapat terjadi pada keadaan tertentu, misal erythroblastosis foetalis, unperniciosa, thalassemia, sickle cell, spherocytosis herediter, leukemia. Organ-organ ekstramedular yaitu limfa, hati, kelenjar adrenal, tulang rawan, dan ginjal. Selanjutnya yaitu macam-macam hematopoiesis. Yang pertama, seri eritrosit atau eritropoiesis. Perkembangan eritrosit ditandai dengan penyusutan ukuran atau makin tua makin kecil, perubahan sitoplasma atau dari basofilik makin tua acidofilik, perubahan inti yaitu nukleoli makin hilang, ukuran sel makin kecil, kromatin makin padat dan tebal, warna inti gelap. Tahap perkembangan eritrosit yaitu sebagai berikut. Yang pertama, proerythroblast, yang kedua basofilik erythroblast, yang ketiga polikromatik erythroblast atau rubrisit, yang keempat ortokromatik erythroblast atau normoblast, yang kelima retikulosit, dan yang terakhir eritrosit. Yang kedua yaitu seri leukosit. Yang pertama leukosit granulosit atau mielosit. Mielosit terdiri dari 3 jenis yaitu neutrofil, eosofil, dan basofil yang mengandung granula spesifik yang khas. Tahap perkembangan mielosit yaitu mieloblast, promielosit, mielosit, dan metamielosit. Yang kedua leukosit non-granular. Tahap perkembangannya yaitu ada limfosit dan monosit. Yang ketiga yaitu seri trombosit atau trombopoiesis. Pembentukan megakariosit dan keping-keping darah megakariosit adalah sel raksasa yang berdiameter 30 sampai 100 mikrometer atau lebih. Inti berlobi secara kompleks dan dihubungkan dengan benang-benang halus dari bahan kromatin. Sitoplasma mengandung banyak granula azurofil dan memperlihatkan sifat basofil setempat. Megakariosit membentuk tonjolan-tonjolan sitoplasma yang akan dilepas sebagai keping-keping darah. Setelah sitoplasma perifer lepas sebagai keping-keping darah, megakariosit mengeriput dan intinya hancur.
Ini adalah gambaran proses terjadinya hematopoiesis. Selanjutnya, hematopoiesis pada manusia terdiri atas beberapa periode. Yang pertama, mesoblastik. Dari embrio umur 2-10 minggu terjadi di dalam yolk sac yang dihasilkan adalah HBG1, HBG2, dan HB Portland. Yang kedua, hepatik. Dimulai sejak embrio umur 6 minggu terjadi di hati. Sedangkan pada limfa terjadi pada umur 12 minggu dengan produksi yang lebih sedikit dari hati. Di sini menghasilkan HB. Yang ketiga, mieloid. Dimulai pada kehamilan 20 minggu terjadi di dalam sumsum tulang belakang, kelenjar limfonodit dan timus. Di sumsum tulang, hematopoiesis berlangsung seumur hidup terutama menghasilkan HbA, granulosit dan trombosit. Pada kelenjar limfonodit terutama sel-sel limfosit, sedangkan pada timus yaitu limfosit terutama limfosit T. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembentukan sel darah diantaranya adalah asam amino, vitamin, mineral, hormone, ketersediaan oksigen, transfusi darah, dan faktor-faktor perangsang hematopoietik. Selanjutnya kita lanjutkan untuk pembahasan yang kedua, yaitu homeostasis. Homeostasis adalah pemeliharaan keadaan lingkungan internal yang stabil dinamik, di mana bermakna perubahan yang menerus, sedangkan stabil mengisyaratkan bahwa perubahan-perubahan ini tidak menyimpang jauh dari tingkat konstan atau tetap. Homeostasis pada dasarnya adalah untuk menstabilkan cairan di sekitar sel-sel organisme multisel, yaitu cairan ekstrasel atau CES yang merupakan interface antar sel dengan lingkungan luar. Selanjutnya yaitu konsep utama pada homeostasis. Yang pertama, cairan di dalam sel tubuh adalah cairan intrasel dan cairan di luar sel adalah cairan ekstrasel. Yang kedua, karena sebagian besar sel tubuh tidak berkontak langsung dengan lingkungan eksternal, maka kelangsungan hidup sel bergantung pada terpeliharanya lingkungan cairan internal yang relatif stabil tempat sel tersebut melakukan pertukaran langsung untuk mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga, cairan ekstrasel berfungsi sebagai lingkungan internal. Cairan ini terdiri dari plasma dan cairan interstisium. Yang keempat, faktor-faktor dalam lingkungan internal yang harus diperhatikan secara homeostasis adalah: yang pertama, konsentrasi molekul nutrien. Yang kedua, konsentrasi O2 dan CO2. Yang ketiga, konsentrasi produk sisa. Yang keempat, pH. Yang kelima, konsentrasi air, garam, dan elektrolit lainnya. Yang keenam, volume dan tekanan. Dan yang terakhir, suhu. Yang kelima, fungsi yang dilakukan oleh sistem tubuh ditunjukkan untuk mempertahankan homeostasis. Fungsi sistem-sistem pada akhirnya bergantung pada aktivitas khusus sel-sel yang membentuk sistem. Karena itu, proses ini esensial bagi kelangsungan hidup masing-masing sel, dan setiap sel memberikan kontribusi bagi homeostasis. Selanjutnya, sistem kontrol. Yang pertama, jaringan kerjasama tubuh untuk menjaga lingkungan internal pada tingkat yang optimal. Yang kedua, kontrol lokal atau intristik. Itu dilakukan oleh bagian tertentu atau organ tertentu. Contoh, otot memerlukan oksigen, maka pembuluh darahnya menyesuaikan diri. Yang ketiga, kontrol sistemik atau ekstrinsik. Dilakukan di luar organ, meliputi regulasi syaraf dan endokrin, koordinasi berbagai macam organ dan sistem. Selanjutnya yaitu proses homeostasis. Di sini ada gambaran terjadinya proses homeostasis di dalam tubuh. Homeostasis dipertahankan oleh berbagai proses pengaturan keseimbangan yang sangat halus
namun bersifat dinamis atau dynamic steady state. Macam-macam pengaturan yang terlibat dalam homeostasis itu sendiri meliputi umpan balik positif, umpan balik negatif. Pengaturan juga tidak hanya melalui umpan balik, tetapi juga bersifat ke depan atau feed forward control yang memungkinkan tubuh mengantisipasi perubahan yang akan datang. Bahkan sebesar respon juga dapat dimodulasi melalui up regulation atau down regulation jumlah dan atau kinerja respon sel. Sistem-sistem yang terlibat dalam homeostasis meliputi transportasi, perolehan sumber nutrien, pembuangan sisa metabolisme, kontrol oleh saraf dan hormon, dan reproduksi. Umpan balik positif meneruskan perubahan yang meningkat, controlled variabel bergerak pada arah yang sama. Contohnya adalah pada saat demam, badan akan bertambah panas untuk membunuh bakteri dan virus, dan kontraksi uterin saat melahirkan. Umpan balik negatif menjaga homeostasis dengan melihat deviasi atau simpangan perubahan dari titik normal dan mengembalikan kembali ke titik normal tersebut. Contoh, pada saat keadaan panas, badan akan diatur untuk mengurangi panas badan. Pembahasan ketiga yaitu hemostasis. Hemostasis merupakan proses penghentian perdarahan secara spontan dari pembuluh darah yang mengalami kerusakan atau akibat putusnya atau robeknya pembuluh darah. Sedangkan trombosis terjadi apabila endotelium yang melapisi pembuluh darah rusak atau hilang. Proses hemostasis ini mencakup pembekuan darah atau koagulasi yang melibatkan pembuluh darah, agregasi trombosis, serta protein plasma baik yang menyebabkan pembekuan maupun yang melarutkan bekuan. Pada hemostasis terjadi vasokonstriksi inisial pada pembuluh darah yang mengalami kerusakan sehingga aliran darah di sebelah distal cenderung terganggu. Ada dua lintasan yang membentuk bekuan fibrin, yaitu lintasan intrinsik dan ekstrinsik. Kedua lintasan ini tidak bersifat independen walaupun ada perbedaan artifisial yang dipertahankan. Proses yang mengawali pembentukan bekuan fibrin sebagai respon terhadap cedera jaringan dilaksanakan oleh lintas ekstrinsik. Lintas intrinsik pengaktifannya berhubungan dengan suatu permukaan yang bermuatan negatif. Lintasan intrinsik dan ekstrinsik menyatu dalam sebuah lintasan terakhir yang melibatkan pengaktifan protombin menjadi trombin dan pemecahan fibrinogen yang dikatalis trombin untuk membentuk fibrin. Pada peristiwa di atas melibatkan macam jenis protein, yaitu dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, zymogen protase yang bergantung pada serin dan diaktifkan pada proses koagulasi. Yang kedua, kofaktor. Yang ketiga, fibrinogen. Yang keempat, transglutaminase yang menstabilkan bekuan fibrin. Yang terakhir, protein pengatur dan sejumlah protein lainnya. Selanjutnya, lintasan atau jalur intrinsik atau intrinsic pathway. Mekanisme lintasan jalur intrinsik melibatkan faktor 12, 11, 9, 8, dan 10. Di samping prekallikrein kininogen dengan berat molekul tinggi, ion Ca2+ dan fosfolipid trombosit. Lintasan ini membentuk faktor Xa atau aktif. Lintasan ini dimulai dengan fase kontak dengan prekallikrein kininogen dengan berat molekul tinggi. Faktor 12 dan 11 terpanjang pada permukaan pengaktif yang bermuatan negatif. Selanjutnya, lintasan atau jalur ekstrinsik. Mekanisme lintasan jalur ekstrinsik melibatkan faktor jaringan, faktor 7 dan 10, serta Ca2+ dan menghasilkan faktor Xa. Produksi faktor Xa dimulai pada tempat cedera jaringan dengan ekspresi faktor jaringan pada sel endotel. Faktor jaringan berinteraksi dengan faktor 7 dan mengaktifkannya. Faktor 7 merupakan glikoprotein yang mengandung gula, beredar dalam darah dan disintesis di hati.
Yang terakhir yaitu lintasan atau jalur bersama atau common pathway. Pada lintasan atau jalur bersama yang sama, faktor XA dihasilkan oleh lintasan intrinsik dan ekstrinsik akan mengaktifkan protombin 2 menjadi trombin 2A yang kemudian mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.